Assalamualaikum, saya Bam dari Yupalapa dan syukur alhamdulillah siang hari ini saya ketemu dengan sahabat lama saya. Pokoknya lama deh, Lama banget. Iya, lama banget pokoknya. Dan kebetulan beliau ini sedikit banyaknya itu paham tentang tosan aji atau benda pusaka keris ya. Dan ini saya tukar pengalaman sekaligus berguru dengan beliau karena beliau ini sangat luar biasa di bidang tosan aji. Dan ini juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, jangan tanya saya kalau saya itu luaran sekali tanggapan karena saya lagi gandrung-gandrungnya ini yang namanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Limba Aji Jombang, pecinta keris serta tosan aji dan budaya dari Jombang. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, subscriber saya dan juga viewer saya yang telah banyak mendukung channel saya Limba Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan rezeki yang banyak dan melimpah. Hari ini saya ada yang beda. Hari ini saya ketemu dan saya pengen kangen-kangenan dengan saudara dan juga dengan dulur atau apa ya namanya istilahnya. Yang jelas ini kawan yang cukup lama nggak jumpa dengan saya. Nah, di sini saya ditemani oleh Bam Yupalapa. Ini teman lama juga saudara lama, wis pokoknya lama gak ketemu ya Om ya ini. Terus banyak kenangan. Iya, banyak kenangannya. Berapa tahun kira-kira kita gak ketemu? Lama sekali ya Om ya. Saya sampai pangling dengan Iya. sebenarnya. Wah, sangat luar biasa. Tidak biasa aja ini. Dan ini nggak tahu, kita tadi juga nggak janjian sama sekali. Nggak janjian. Pokoknya tahu-tahu yes, kontek-kontek kok ketemu nyambung ya udah. Dan beliaunya ini sekarang lagi juga gandrung dengan tosan aji ya. Iya, betul. Gandrung juga dengan tosan aji, dan saya hari ini kepinginnya sama beliau ini ya kita sharing-sharing, kita sama-sama belajar untuk mengenal lebih dalam tentang tosan aji, iya. serta budaya. Tukar pengalaman. Karena apa ya? Yang namanya budaya itu tebal sekali. Iya. Dan sekarang banyak pemikiran yang kacau. Maksudnya itu gini. Keris itu terlalu gimana kan ya? Dianggap barang yang seram atau barang yang terlalu klinik gitu loh. Jadi gimana ya? Akhirnya pemikiran seseorang itu jadi
tidak sama dengan Mm-mm. empunya yang membuat keris sendiri gitu loh. Padahal kan empunya dulu kan menciptakan sebuah pusaka itu kepinginnya agar berguna dan bermanfaat bagi manusia dengan pamor, dengan Betul. esoterinya. Iya. Ya saya mumpung ketemu jenengan Gus, Oke. karena satu Siap. lama nggak ketemu, dua saya itu jujur aja Gus Iya. mulai gandrung dengan budaya. Tapi yang saya gemari itu memang saya orang Jawa, Iya. itu saya itu senang sekali dengan budaya-budaya, apalagi Tosan Aji itu. Pusaka ya Om ya. Gus, saya Ya. bisa memperkenalkan diri melalui channel YouTube. Monggo, siap. Assalamualaikum, saya Bang dari Yopalapa dan syukur alhamdulillah siang hari ini saya ketemu dengan sahabat lama saya. Pokoknya lama deh, Lama banget. Iya, lama banget pokoknya. Dan kebetulan beliau ini sedikit banyaknya itu paham tentang Tosan Aji atau benda pusaka keris ya. Dan ini saya tukar pengalaman sekaligus berguru dengan beliau karena beliau ini sangat luar biasa di bidang Tosan Aji. Dan ini juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, jangan tanya saya kalau saya itu jarang sekali tanggapan karena saya lagi gandrungnya ini yang namanya ini. Gus, nanti boleh ya saya tanya-tanya tentang Monggo. Tosan Aji. Ya, siap. Karena saya waktu nonton channel jenengan, loh, ini sahabat saya ini, makanya saya langsung kontak bang. Ini sangat luar biasa sekaligus subscribe-nya, terus pembawaannya sangat luar biasa. Terus saya ikuti, terus saya gandrung. Siap. Karena di samping kegandrungan saya tuh saya seorang orang Jawa ya, saya harus mengenal dunia itu, dunia nenek moyang ya. Nanti benar yang jenengan sampaikan bahwasanya orang itu menilai Tosan Aji itu lain-lain, versinya lain-lain. Iya. Dengan Ya. pemahaman yang lain-lain juga. Gitu. Karena bicara tentang keris itu kan sangat sakral sekali. Sangat sakral. Gitu. Sakralnya itu sangat luar biasa dan mistisnya itu tebal sekali. Iya, iya. Nanti kalau orang tidak paham dengan dunia itu kan Salah kaprah. Iya. Kita nanti salah kaprah. Ini maaf ya kalau kita Iya. bicara tentang itu keris kujerene bahaya sekali ya, tinggal yang mengartikan itu bagaimana. Betul itu. Karena itu maaf Gus ya, karena ada mistis-mistis yang goib itu kan ada gitu. Pasti ada. Oh, ya Di itu. dunia ini kan juga termasuk kita harus mengimani yang gaib. Oh gitu ya. Sedangkan Tuhan sendiri kan juga gaib. Gila, makanya itu Gus, maaf saya itu kepingin mendalami itu biar saya itu paham. Ya. Karena katanya kan ada bahasa keris. Ya. Disangker oleh gairis-iris juga Iya. Oh mati loh, saya itu ingin Iya, betul. mempertebal itu. Apakah Iya. benar yang lebih paham itu kan jenengan. Insya Tapi Allah. jenengan ini wah sangat luar biasa. Gus, saya kebetulan panjenengan kan. Iya, saya kebetulan hari ini saya bawa dua pusaka ini. Waduh, sangat Ini luar biasa. Sama-sama warangkanya, yang satu Gayaman Solo, yang ini Ladran Solo. Tuh. Nggih, matur sembah. Ini merinding Gus. Merinding kalau bicara tentang Iya. itu. Karena apa? Kadang-kadang ini kan ada ya Gus yang datang sendiri, ada ya? Memang ada tak? Ada. Oh insya gitu Allah. ya. Makanya Gus bahwa ini kelihatannya, maaf ini Gus, Iya. pamornya kok besar sekali, jadi saya merinding. Powernya ya. Iya, powernya. Gus amit sewu, nyuwun Iya. duka jenengan apa? Oke, santai Jangan kawan. jelaskan Gus. Nanti teman-teman itu biar paham. Ya, di perkerisan sendiri itu sebenarnya ada beberapa kriteria ya, Nggih. umpamanya. Jadi satu itu dapur. Dapur. Dapur itu yang dimaksud dapur itu sebenarnya keseluruhan keris atau nama keris itu sendiri. Oh, itu namanya dapur. Dapur, Ya? ya. Nanti ada lagi pamor. Kalau pamor Gus. Pamor itu sebenarnya seperti gambaran aja. Nggih. Ya nanti lebih ke arah seperti lukisan. Nah, itu nanti Itu pasti namanya pamor. ada pamor, ada esoterinya sendiri. Oh, ada sejarahnya sendiri. Ada sejarahnya sendiri. Ada esoteri lah, Om.
Gitu. Kalau saya dengar-dengar ada yang tangguh itu bagaimana tangguh? Nah, kalau tangguh itu era pembuatan. Jadi keris itu dibuat, kan dulu kita kan Indonesia ini kan banyak kerajaannya, Om. Iya. Jadi setiap kerajaan itu pasti mengeluarkan pusaka. Dan itu yang apa? Yang dinamakan era. Jadi keluaran dari mana? Itu namanya tangguh ya. Tangguh. Ini ada teman saya yang salah mengartikan, Gus. Ya, gimana? Ini maaf ya. Ya. Ya orang yang nggak ngerti tentang Iya, pusaka. iya. Tangguh ini tangguh, maksudnya tangguh itu gimana kan dia nggak bisa menerangkan. Gue sama nih, gue ini tangguh kuat gitu. Oh, keliru ya Gus, itu ya. ya, keliru. Oh, tangguh. Yang dimaksud tangguh itu adalah keluaran dari kerajaan mana. Wah. Kan banyak, ada Mataram, ada Majapahit, ada Singosari, ada Jenggolo, terus ada Pajajaran, ada ya Cirebon, banyak, ada Segalo. Jadi di Indonesia sendiri keris di luar pulau juga ada, Gitu tangguhnya juga beda lagi nanti. Oh gitu. Iya. Itu yang namanya tangguh, berarti tangguh itu pengeluaran. Iya. Pusaka Pusaka dari keluaran mana? dari mana? Oh gitu. Banyak ya berarti jenis Banyak pusaka. sekali, dan tapi gini Om, tapi dari tangguh itu sendiri kita tidak bisa menangguh 100% tepat karena itu hanya apa ya, hanya prediksi aja gitu. Oh, Karena apa? gitu. Dilihat dari satu tangguh itu lihatnya dari besi, dari pamornya juga, terus dari apa? Keluasan kerisnya itu sendiri. Oh, Dan gitu. nanti ada ricikan-ricikannya. Oh, Nah, berarti dalam sekali itu kalau kita mendalami tentang Tosan Aji dulu. Sangat dalam. Terus saya kalau begitu ya kepingin belajar sekaligus kepingin mendalami. Yang dibawa Nah, ini. Gus Lindro Aji ini apa saja tuh? Ini sekalian saya review aja sekalian nanti Oke. biar kita saling apa mengerti dan saling belajar sama-sama. Saya sendiri sebenarnya dianggap lama ya lama, dianggap baru ya baru karena ya kurang lebih saya sudah 15 tahun mendalami. Itu ya lama terus. Belum, masih ada yang lama lagi. Oh gitu ya. Iya. Oh, iya. Masih ada yang 20 tahun ya. Pokoknya yang penting gini, belajar dan jangan patah semangat. Orang itu kan harus gimana ya, harus dari bawah dulu. Belajar pelan-pelan. Yang penting satu, kalau ingin ngerti keris, sering-sering pegang keris. Oh gitu ya. Ya. Kalau jarang pegang keris, akan susah nanti. Jadi biar bisa membedakan ini keris baru, keris lama, sama keris nom-noman itu harus sering pegang. Terus besi itu ada yang tua, ada yang muda juga. Ada. Namanya ya kalau yang muda itu kamardikan. Oh gitu. Terus ada lagi nom-noman. Nom-noman itu jadi eranya itu sekitar 100 tahun ke atas. Tapi kalau kamardikan itu 50 tahun ke bawah. Yang paling tua itu apa berarti itu? Besi yang paling tua itu. Macam-macam ya Om ya. Ada Sriwijaya, ada Jenggolo, ada Singosari. Cuma untuk saat ini yang sering diincar oleh kolektor dan juga oleh pecinta Tosan Aji itu rata-rata Singosari dan Jenggolo. Itu tua ya, Gus? Tua banget. Ya kira-kira kalau umurnya ya kira-kira 1000 tahunan. Tapi itu barangnya ya masih sempurna atau? Yang jelas yang sering saya temui itu kondisinya 75% sampai 95%. Oh gitu ya. Karena ya itu tadi ya apa pengaruhnya kan kadang-kadang mereka itu yang banyak itu bukan keris-keris ageman yang apa yang turun temurun, tapi banyak keris-keris temuan itu jadi ditemukan di Kali Berantas, ditemukan di darat, itu yang banyak gitu. Jadi kondisinya tidak bisa 100% utuh. Oh gitu ya, Gus. Ya. Alhamdulillah. Wah senang saya itu ketemu sama Gus Lindro Aji. Jadi kita Nanti insya Allah akan mempertebal apa? Ya pengetahuan saya tentang Gus Haji. Ya, Gus, maaf Gus ya. Ya. Ini amit jauh loh Gus. Oke. Ini bisa dibuka dan dijelaskan Gus? Siap. Oke. Ini masih terplastik Om, karena apa? Karena pusaka itu kalau sudah saya warangi, pusaka itu nggak akan begini sebenarnya. Kalau apalagi kita dapat dari lokasi sangat kotor, karat tok ini pasti. Nah ini sudah dicuci, sudah diwarangi, jadi keluar pamor. Yang namanya pamor itu ini. Nah, yang seperti lukisan di tengah ini. Oh, ini enggak putus ya Gus ya? Enggak. Loh, nah ini biasanya itu kan ada teman-teman atau orang-orang di desa saya itu, aku nemu keris. Iya. Ini maksudnya untuk marangi ini apa ada caranya sendiri Gus? Ada caranya sendiri dan ada
ahlinya sendiri. Enggak dicuci sama air itu digosok. Oh ya? enggak. Oh. Ada ilmunya sendiri. Om. Nggih. Saya sendiri juga pernah mendalami masalah pencucian pusaka, tapi saya nggak sanggupnya nggak telaten saya. Oh, nggih. Karena biasanya kan kalau sudah nemu di nih, maaf ya, Iya. karat-karatnya Iya, kan tebal-tebal. Itu bisa Nah, ya, Gus? Lepas itu bisa. ya? Untuk menghilangkan karatnya itu kan ada teknik atau teorinya sendiri. Oh, nggih. Gitu. Jadi dia direndam dulu apa gitu. Itu yang bikin lama itu sebenarnya menghilangkan karat-karatnya itu tadi. Ini bagus Gus. Iya. Ini namanya apa Gus ini? Nah, ini kalau dapur itu Dapur. nama kerisnya sendiri ini Nggih. panimbal. Panimbal. Panimbal itu juga ada artinya. Om. Apa itu artinya panimbal? Panimbal itu kan artinya memanggil. Oh, Nimbali. nimbali. Letak panimbal berarti Nah, memanggil. jadi sebenarnya esoterinya panimbal sendiri itu keris pemanggil. Dia Oh, difungsikan untuk memanggil sesuatu. Sesuatu. Bisa jadi memanggil orang yang sedang pergi jauh, juga bisa memanggil teman-temannya dia sendiri. Oh, gitu, panimbal. Dan saya dulu juga pernah punya panimbal yang saya sangat sukai itu panimbal Mojopahit, tapi sudah termahal. Itu dulu saya begitu punya itu, keris-keris yang lain itu datangnya itu yang bagus-bagus. Nggih. Oh, waktu jenengan kagungan panimbal. Iya. Itu datang sendiri. Datang. Dengan Kadang-kadang itu saya tidak memahari, kadang-kadang saya dikasih tok. Dulu. Itu salah satu misterinya sebuah pusaka. Percaya nggak percaya? Yang ini maaf loh Gus. Ya. Ini miliknya Gus sendiri yang ini. Ini kemarin saya dapat dari hunting, dari lokasi. Ini saya dapat dari ya Ritual. perbatasan. Enggak. Saya dapat dari kolektor sebenarnya. Nggih. Di perbatasan Trenggalek, Tulungagung. Saya hunting saya cari ke pelosok-pelosok. Panimbal. Nggih, panimbal. Kalau yang namanya pamor itu pamornya kayak gimana? Nah, pamornya itu ini. Nah, yang di tengah ini. Ini pamor kalau seperti ini namanya pamor pendaringan kebak. Pendaringan. Nah, Nggih. Pendaringan. pendaringan kebak itu esoteri atau filosofinya itu pendaringan itu kan Tepat. tempat menyimpan Iya. beras. Beras. Kebak itu artinya penuh. Berarti wis kasar Nah, jadi kasar omongan Gus. rezekinya kebak terus. rezekinya kebak terus tidak sampai Nggih. surut. Nggih, jane tiyang Jawi niki nggih. Nah, penuh filosofi dan penuh gimana ya? Penuh makna. pendaringan kebak. Ini namanya Iya. pendaringan kebak. Pendaringan kebak. Nah, terus Gus, tangguhnya tidak dari Tangguh itu, nah ini kalau dilihat dari sisi eluknya seperti ini, terus ricikannya dan semuanya gonjo-gonjonya ini sama tentengannya, ini kan seperti tidak lenteng pusaka kita. Nggih. Ini kan enteng sekali sama coba. Ambet saya bismillah. Kan seperti tidak membawa pusaka kita. Nah, Nggih. tentengan kalau Padahal ini besi ya Gus ya. besi. Nah, kalau ringan ini biasanya mau coba. Tangguhnya tangguh Mojopahit. Ini kira-kira sudah umurnya berapa tahun? Ya ini kalau ini kisarannya sekitar 350 sampai 400 tahun. Masih bagus ya Gus ini. Ya ini ageman sebenarnya. pusaka tinggalan. Kalau tinggalan rata-rata seperti ini, rata-rata utuh. Betul. Ya kalau di dunia perkerisan itu namanya tus. Tus itu tangguh, utuh, sepuh. Tus utuh Tangguh, utuh, sepuh. Seperti ini. Luar biasa. Jan sangat luar biasa Gus. Gus tadi kan bawa dua Gus. Iya. Sebentar. Satu-satu ini. Sangat luar biasa orangnya. Dulu tuh aku kecilnya ya guyon sama saya. Kalau masalah usia ya adik Iyalah. jauh sebenarnya. Ya, jauh saya Cuman teman-teman. yang namanya pengalaman itu ya wis tebal sekali Gus Aji ini. Kalau yang ini Gus, yang ini. Ini warangkanya beda. Nggih. Ini kan kalau yang ini, Ada. kalau menurut saya loh ya. Tapi orang kadang suka yang ini karena apa? Ininya gampang patah. Oh ngaten nggih. Iya. Nggih. Mari kita lihat biar tidak penasaran. Nggih. Ini wilayahnya seperti apa? Ya. Serem. Biasanya kalau saya MC itu enggak begini. Ya lebih serem lagi ya. Iya.
Ya Allah, subhanallah. Nah, ini ini namanya Nogo Siluman. Nogo Siluman. Nogo berarti ular ya Gus? Naga ular. Siluman berarti ya siluman. Ya siluman. Amit sewu Gus. Oke. Ini yang kuning-kuning ini emas ya Gus? Emas. Ini namanya Kinatao. Kinata. Cuma ini ya tinggal sedikit aja, tidak banyak. Ada yang banyak ada. Yang sampai full, kinatanya full ada. Loh, ini besinya kok lain dengan yang itu Gus? Ini kok hitam Gus? Iya. Nah, ini karakter besi dan pamor juga beda-beda. Nggih, nggih. Ini sama-sama, ini sebenarnya juga Majapahit sebenarnya. Sama, cuma ya proses penempaannya aja yang beda. Kalau tadi kan soalnya pamornya full. Nah, looknya ini Gus. Ini look 13. Nah, cara ngitung look ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oh, ngaten. Nah, look 13. 13. Nah, ini Kalau orang Jawa itu kan ada artinya. iya. Yang jelas angka 13 itu bagi orang Jawa sendiri itu angka keramat. Ngaten. Angka kesuksesan ya angka 13. Tapi kalau untuk orang lain kadang-kadang angka sial. Oh, Kan iya. beda Ya paham. makanya beda. karakternya Iya. orang itu tinggal penilaiannya gimana, cara menganutnya itu bagaimana. Memang orang Iya. Jawa itu ya gitu lah. Yes, beda-beda pokoknya. Wes talulah songko sial. Padahal kalau di dunia perkerisan itu Itu angka yang sangat tertinggi. luar biasa Angka ya, tertinggi tercapai. ya. Angka hitungannya kalau di perkerisan sendiri itu angka-angka hoki, angka-angka oke ya. yang sangat bagus. Berarti benda pusaka kalau look 13 itu bagus itu. Bagus. Ada yang itu lebih sudah bagus puncak lagi? ada. Sebenarnya lu itu tidak terbatas dari 13, ada lu 15, ada lu 17, ada yang sampai 30 berapa. Itu ada artinya semuanya. Ada artinya semuanya. Kalau ini look 13 ini namanya Nogo Siluman. Nogo Siluman. Dapurnya dapur Nogo Siluman. Ngeri juga ya kalau kita itu mendalami tentang benda Pusaka. pusaka. Sangat luar Dan biasa. biasanya Iya. naga itu melambangkan seorang pemimpin dan juga kemakmuran. Jadi ya biasanya naga itu dulunya di awal apa keris diciptakan itu juga untuk raja. Dan kalau sekarang kan semua orang bisa memiliki sebuah keris. Nogo Siluman. Nogo Siluman. Iya ya, Ya, ini sama pamornya, ini sebenarnya pamor pendaringan kebak, cuma ya itu apa pamornya kurang keluar. Ini ya Gus. Ya sama pamor ini. Luar biasa Gus nih. Sangat luar biasa. Ini Gus Kendu Haji mendapat ini dari mana Gus? Yang ini Ini Nogo dari Siluman. kolektor Kediri. Yang jelas. Terus ini maaf Gus ya. Ya. Setelah saya itu ngikuti channelnya Lindu Aji Jombang, Ya. itu kok banyak yang gandrung dengan ini. Terus ini kok dimaharin bagaimana Gus? Apa enggak apa-apa ya maksudnya? Enggak masalah Gini, sebenarnya dari dulu, dari zaman kerajaan dulu, dari nenek moyang kita dulu, keris itu memang sudah diangkat dengan mahal. Tapi kan melalui era yang sekarang, itu kan kalau menurut saya ya jauh lebih murah maharnya. Karena apa? Kalau zaman dulu keris itu diciptakan itu hanya untuk kalangan menengah ke atas, Dermawan ya. untuk raja raja-raja ya. dan seluruh apa ya hitungannya ya, seluruh Yes. masyarakatnya dia, maksudnya yang di kerajaan, bukan yang masyarakat yang di bawah loh ya. Oh, di Nah, punggawa punggawa-nya dia. Dan dulu maharnya tidak pakai uang. Dulu kan empunya dikasih perdikan tanah, Oh, ngaten ya. dikasih emas. Aslinya mahal Berarti zaman mahal dulu. zaman dulu ya. Iya, kalau sekarang kan orang bisa beli 2 juta, 3 juta, bahkan sampai ratusan juta. Kalau dulu tanah berapa hektar itu Itu saya dengar-dengar itu saya Ya. waktu itu Gus itu punya apa pusaka buah Gus itu katanya dimahari 100 juta ndak boleh, itu yang mana Gus? ada, tapi nggak sak bawa. Oh gitu ya. Iya, ada di rumah. Itu memang ditawar 100 juta ndak Iya, dikasihkan. nggak dikasihkan. Ada. Padahal 100 juta itu banyak loh Gus. Banyak. Kalau buat beli kerupuk itu Terus sak kecamatan itu. Kira-kira iya. sangat luar biasa. Ya, aslinya sekarang itu kalau zaman sekarang itu pusaka itu kalau menurut saya sendiri itu lebih murah. Ngaten. Ya, karena apa? Karena zaman dahulu ya, ini masalah
menghargai karya seni aja sebenarnya. Kalau Iya. zaman dulu itu kan keris itu kan masih langka dan masih pihak keraton aja yang bisa punya gitu. Ya kalau kita belajar tentang sejarah, kalau benda pusaka dulu itu kan memang begitu Gus ya. Iya. Wong lek wis gak duwe pusaka kuwi wis kira-kira ya gogrok ragane. Duduk lanang. Gak lanang, wis gak lanang harus punya pusaka. Iya, iya. Bahwasanya memang orang dulu itu yang diandalkan itu hanya pusaka. Iya. Katanya pusaka itu membawa arti sendiri. Ya Met Sewu Gus Iya. ya. Yang jenengan ceritakan itu tadi. Ya. Pusaka itu memang sangat luar biasa karena itu satu perisai diri, dua itu menambah keyakinan, tapi kita itu wallahu alam Gus nggih Ya. apa-apa Tetap turunan semua dari yang Maha Kuasa. setelah saya amati tentang benda pusaka ini nilainya itu sangat tebal sekali. Iya. Nah, ini untuk mengangkat budaya seni Indonesia yang sangat luar biasa karena Indonesia itu sudah terkenal dengan ilmu-ilmu yang abad saya Gus ya, Iya. ilmu gaib yang sangat luar Oh biasa. iya. Wong Jawa waduh umpama wong iku wis sekti mandraguna wis gampangane gitu. Ya. Dan ini kalau kita tidak mempertebal kembali nilai budaya di Indonesia itu akan turun. Ya, siapa yang mengangkat? Iya. Ya kita Ya kita ini ini wis ya. Dan sebagai apalagi anak sekarang bangsa. keris itu kan sudah diakui oleh UNESCO. Nggih. Dan ini menjadi salah satu ikonnya Indonesia juga lah. Iya, Kita gitu, sebagai gitu. anak bangsa kan juga harus Harus bangga. Nggih, bangga Bangga pada dengan sekali. wong kita sendiri tidak bisa bikin keris sebagus ini kan cuma menghargai aja loh apa susahnya. Apa Kita harus bangga. kalau kita bicara tentang apa budaya terus dikaitkan dengan kemerdekaan kita. Iya. Dulu orang Indonesia itu masa bawa senjata toh Gus dulu itu Enggak, melawan. Iya. Bawa bambu runcing tapi kok Lah, bisa menang. nggih. Terus apa lagi napa Pangeran Diponegoro itu Nggih. yang diandalkan juga pusaka. Nah, itu ya. Bapak Presiden pertama Pak Karno itu juga Iya, pusakanya ampuh-ampuh. Ampuh-ampuh. Makanya untuk teman-teman yang selalu monitor di channelnya Rindu Aji Jombang, ini maaf jangan salah kaprah karena nilai budaya itu tebal sekali. Ya. Bahwasanya benda pusaka itu harus kita junjung tinggi. Ya. Ya kita wuri-wuri lah. Ya. Kita muri-muri budaya, lek jenenge budaya diwuri-wuri itu insya Allah menjadi anak bangsa yang benar-benar luar biasa gitu. Benar-benar apa ya? Istilahnya bisa menjunjung budaya saja itu sebagai warga negara Indonesia itu setengah diwajibkan, ya bukan setengah, itu harus wajib, yang namanya ya. budaya. Karena apa? Bangsa ini bisa besar dan bisa seperti ini karena apa? Karena budaya Nah, juga. iya, makanya itu Gus, kita itu harus selalu mengingatkan untuk apa generasi penerus bangsa, Ya. jangan lupa dengan budaya, Ya. dan apabila kepingin mendalami terus, ingat subscribe, like, komen di channelnya Rindu Rindu Aji Aji Jombang. Jombang. Ini Gus Rindu Aji. Dan alhamdulillah Gus, Ya. mau atur sembah nuwun jenengan saged Saya rawuh ten yang Griya terima kasih Kulawan. banyak. Kita bisa Dan ketemu lagi. jenengan pun bosen-bosen pun wegah-wegah napa Siap, niku siap. ngulang kula, ngulang kaweruh Yang penting kita belajar sama-sama biar Iya. kita bisa lebih pandai dalam menyikapi budaya juga menyikapi tentang pusaka. siap Gus, siap Gus. Gus, Nggih. ayo dolen nang mengenang sejarah kita. Siap. Sambil kita itu memperkembangkan seni dan budaya. Oke. Pokoknya hari ini sampean walaupun toh ini adik saya tapi pengalaman sampean sangat luar biasa. Wes aku karo sampean Kita beda pengalaman. Iya, wes Jadi kan pokoknya pengalamannya di dunia Entertain. musik, entertain, wah sangat luar biasa dan beliaunya ini sangat dikenal di Indonesia, di seluruh pelosok Indonesia. yang namanya kenal semua. wong iki wis kodrate dhewe-dhewe lho Gus. Iya. Sampean bidangnya di benda pusaka. Siap. Kalau saya itu memang sejak kecil kan nggih. Oke. Tahu saya itu Nggih. orang seniman. Siap. Hidup tanpa seni, tapi seni itu sebenarnya indah loh. Iya. Jadi seni itu ya budaya sebenarnya. Iya, ya sama. Wis tidak ada bedanya dengan Gus menyintai benda pusaka. Oke. Oke, Semua sahabatku. sahabatku dan semua bos-bosku, Nggih. kita sekian dulu. Hmm. Kita nanti yang jelas akan lanjut dengan umpam
di season-season berikutnya ya Om. Iya, karena apa? Jujur saja, setelah saya itu bercerita tentang pendalaman benda pusaka, saya itu sangat tertarik. Nilai benda pusaka itu sangat luar biasa. Sahabatku semuanya ya, ayo mencintai budaya. Dan ini apalagi versinya Tosan Aji, ya. Mantap. Langsung saja di Subscribe channelnya. Lindo Aji Jombang. Mantap ya, mantap Bangun. Gus, siap. Nanti kita jalan-jalan. Oke. Pas pokoknya Siap. kita apa ya jenenge? Reuni. Oh, terus memburu Iya. apa? Pusaka. Iya, biar kita itu suwe gak tanggapan. Nggih. Suwe gak tanggapan. Ya kena lockdown. Monggo nggih. Oke, sekian dulu dari saya Lindo Aji Jombang. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para pecinta seni dan Tosan Aji serta budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya.